Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Kita ketemu lagi pada pembelajaran jarak jauh, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Masih dengan materi yang sama, yaitu dinamika Pancasila dari masa ke masa. Namun kali ini yang akan kita bahas adalah masa 1959 hingga 1966 dan masa 1966 hingga 1998. Oke, kita akan membahas tentang masa 1959 hingga 1966 terlebih dahulu. Sebagian pihak menyebut masa 1959 hingga 1966 adalah periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana yang diamanatkan oleh nilai-nilai Pancasila, tetapi cenderung berada pada kekuasaan presiden. Hal tersebut menimbulkan terjadinya berbagai penyimpangan terhadap Pancasila. Adapun penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila diantaranya adalah yang pertama, Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Penyimpangan yang kedua adalah pembubaran anggota DPR hasil pemilu 1955 oleh presiden. Hal ini disebabkan karena adanya pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang ketiga adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi dipilih oleh rakyat, namun dipilih langsung oleh presiden. Penyimpangan adalah pelaksanaan politik konfrontasi, sebuah strategi politik yang tujuannya adalah melemahkan dan mengalahkan lawan dengan cara-cara yang kurang baik. Penyimpangan yang terakhir adalah adanya penggabungan antara nasionalis, agama, dan komunis yang kita kenal dengan nama Nasakom. Tapi Nasakom ini dianggap tidak cocok diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain adanya penyimpangan-penyimpangan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai Pancasila, peristiwa besar terjadi pada masa ini, yaitu terjadinya peristiwa pemberontakan PKI, tepatnya pada tanggal 30 September 1965, atau yang kita kenal dengan sebutan G30 SPKI. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit. Gerakan G30 SPKI ini bertujuan merebut kekuasaan yang disertai dengan pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal A.H. Nasution. G30 SPKI dilakukan antara lain untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Namun, berkat kesetiaan dan dukungan rakyat Indonesia, maka TNI, Tentara Nasional Indonesia, berhasil menghentikan pemberontakan tersebut. Kemudian kita beralih ke masa 1966 hingga 1998. Pada masa ini, demonstrasi besar-besaran terjadi. Di antaranya demonstrasi dari kalangan mahasiswa dan rakyat, dari berbagai elemen masyarakat. Mereka melakukan demonstrasi, menyampaikan beberapa tuntutan. Mereka menuntut untuk pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Kemudian tuntutan selanjutnya adalah mereka minta untuk bubarkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI.
Dan yang ketiga adalah turunkan harga. 3 tuntutan para demonstran ini disebut dengan Tritura atau 3 tuntutan hati nurani rakyat. Gelombang para demonstran yang semakin banyak membuat situasi negara tidak menentu. Dan akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang dikenal dengan nama Super Semar. Adapun isi dari Super Semar tersebut adalah memerintahkan Soeharto yang pada saat itu adalah sebagai Panglima Komando Operasional Keamanan dan Ketertiban Negara. Soeharto diminta untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara. Dan kemudian Soeharto pun segera mengambil tindakan untuk membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Pada masa 1966 hingga masa 1998 disebut juga masa Orde Baru. Masa Orde Baru membawa angin segar pada pengamalan Pancasila, yang pada saat itu presidennya adalah Soeharto. Adapun kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan Pancasila pada saat itu adalah yang pertama, kebebasan pers terbatas. Ada beberapa penghentian penerbitan media massa. Beberapa media massa tidak boleh lagi diterbitkan. Dan kebijakan yang tidak sesuai berikutnya adalah pemerintah dianggap sentralistik. Hanya berfokus pada satu titik saja. Dan yang ketiga adalah demokrasi cenderung dikekang, terbatas, dengan bukti bahwasannya hanya ada 3 partai saja yang boleh ikut dalam pemilihan umum. Kemudian yang terakhir adalah diduga terjadi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masa Orde Baru terdapat juga kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Demikian sedikit penjelasan tentang dinamika perwujudan Pancasila pada masa 1966 hingga 1998. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa kalian pahami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.